biasa buat komsel kami, kedatangan tamu dari Bapak Ibu dari UPIS, Pak Nonong dan istri. Kemudian dari Lampung ada Pak Chandra dan istri. Terima kasih kesempatannya untuk mau berbagi dengan kami. Silahkan Bapak Ibu, mungkin Bapak yang akan share firman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Kami bersyukur dan berterima kasih khususnya pada Tuhan. Kalau Tuhan kirimkan kami pada malam hari ini bersama-sama komsel di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala, Esther yang sudah memberi kesempatan dan waktu, dan terima kasih buat semua teman-teman komsel yang luar biasa. Komsel Noah, ya. Jadi biarlah kita semua sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Amin. Amin. Ya. Katanya nggak kenal nggak sayang. Ya. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Chandra. Ya. Lengkapnya adalah sama dengan Pak Gunawan. Krishna Chandra Gunawan. Tapi dipanggilnya Chandra. Ya. Jadi istri saya Ibu Rini sebagai tenaga medis di gereja, melayani di sosial. Kami berjemaat di GPI Villa Citra Lampung, ya. Saya Rock Ministry, ya. Jadi kami melayani di bidang, saya di bidang misi dan istri di bidang kesehatan, ya. Jadi kami melakukan baksos-baksos dan seterusnya ke beberapa tempat. Kami gereja GPI Villa Citra Rock Ministry Bandar Lampung mempunyai 14 cabang di seluruh provinsi Lampung, dan itu setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali kami melayani ke cabang-cabang itu. Ya, kira-kira itu saja perkenalan kami. Kami berkeluarga memasuki 20 banyak salah sebut 28, ya. Anak itu 27 tahun dan saat ini sudah bekerja, ya, puji nama Tuhan. Ya, itu saja perkenalan kami. Terima kasih buat komsel yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, jadi malam hari ini ya saya akan mengambil tema dalam hal keluarga, ya. Tema utamanya adalah hidup ini adalah pilihan, ya. Jadi tadi saya sudah sepintas tanya Ibu Gembala kok suka tanaman, ya kan? Kata-katanya adalah, oh saya dulu S1-nya pertanian, ya. Jadi kita kadang-kadang mendapatkan panggilan daripada Tuhan itu kita seperti pilihan, ya. Tapi percayalah, pilihan kita bersama Tuhan adalah pilihan yang tepat. Katakan amin. Ya. Dalam hidup ini banyak pilihan. Dari bangun tidur kita tinggal mau doa dulu atau HP dulu. Iya kan? Itu fakta-fakta kehidupan, ya kan? Kemudian mau pergi ke sana atau ke sini dan seterusnya, ya. Itu adalah pilihan. Nah, begitu juga kalau ibu-ibu berangkat ke mall. Tadi kami sempat ke mall sebentar karena ketemu dengan adik sepupunya Ibu ini ada di Purwokerto. Nah, jadi kita mau sempat ketemu, wah gimana ketemunya, ya sudah di mall saja biar semua bisa tahu dan cepat, ya. Singkat cerita seperti itu. Nah, kalau di mall itu seperti itu, kita mau duduk di sebelah mana itu pun pilihan, ya. Jadi inilah hidup kita ini penuh dengan pilihan. Mari kita sama-sama baca di dalam Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Ulangan 30 ayat 19 dan 20.
19 dan 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, bertaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Katakan amin. Amin. Ya, jadi inilah yang Tuhan tawarkan kepada kita. Hidup ini adalah pilihan. Ya, kepadamu ku perhadapkan kehidupan atau kematian, hidup atau mati, berkat atau kutuk. Ya, jadi hidup ini pilihan. Ya, pastinya kita kalau berkat dan kutuk kita milih apa? Berkat. Berkat. Hidup atau mati kita pilih Hidup. hidup. Ya, jadi ini memang Tuhan sudah janjikan buat kita. Disebutkan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan apa? 1, mengasihi Tuhan. 2, mendengarkan suaranya. 3, bertaut kepadanya, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, supaya sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, Tuhan itu berjanji, Tuhan itu tidak pernah mengingkari. Ya, kalau Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Jadi kita ditawarkan, diberikan pilihan. Di sini disebutkan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Katakan amin. Amin. Ya, jadi kita mau pilih kehidupan. Ya, firman Tuhan dalam Amsal, saya bacakan Amsal 14:12. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju. Di ayat yang lain, Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, jadi kita percaya ketika hidup kita hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, maka Tuhan akan berikan jalan-jalan yang hidup. Ya, jadi inilah yang menjadi janji buat kita semua. Apapun pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam usaha pekerjaan, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu di dalam apapun pelayanan bahkan, ya, itu semua Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita. Kalau kamu pilih mengasihi Tuhan, kamu pilih mengandalkan Tuhan, kamu pilih mendengarkan suara Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, keluargamu akan hidup, usaha pekerjaanmu akan hidup, pelayananmu akan hidup. Katakan amin. Amin. Ya, jadi ini janji firman Tuhan buat kita. Ya. Nah, pertanyaannya adalah pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Ya. Kalau hari ini kita ada, ini adalah sebuah progres dari berapa puluh tahun yang lalu kita pilih. Ya, pilihan itulah kita ada di hari ini. Ya. Sebaliknya hari ini kita mau pilih apa? Pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk, pilih mengasihi Tuhan atau pilih meninggalkan Tuhan. Tapi kita hari ini dengar firman Tuhan. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua dengar firman-Nya, yang ketiga bertaut kepada Dia. Andalkan Tuhan apapun. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apa yang kita, pengalaman kita. Ya, apapun bisa terjadi di depan kita, apalagi hari-hari ini. Banyak hal-hal yang tidak pasti, ya. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian. Katakan amin. Janjinya adalah ya dan amin. Hari ini kita mau pilih, ya mungkin yang masih muda-muda, pilih jurusan apa?
jurusan A atau jurusan B sekolahnya, ya kan? Itu biarlah minta hikmat dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun langkah kita. Jadi apalagi bidang apa yang kita tekuni, ya, pekerjaan apa yang kita tekuni, mau ketemu siapa hari ini, ya, terus apa? Ya, saya tidak tahu kenapa saya yang aslinya dari Jogja bisa tinggal di Lampung. Kita nggak tahu bagaimana caranya, ya kan? Kita mau tinggal di domisili di kota mana, itu biarlah Tuhan yang memberikan pilihan bagi hidup kita. Katakan amin. Amin. Nah, barangkali kalau saya terus kembali ke Jogja, mungkin cerita bisa lain. Mas Nono sama Ibu Vivi ini sudah kenal berarti 20 berapa tahun? Dari makanya saya ditanya, tahun berapa kenal? 2005. 2005, ya. Nah itu awal-awalnya saya mulai ada di dalam pelayanan, ya. Jadi maaf, mungkin pernah satu sekolah juga, sekolah Alkitab akhirnya. Jadi bersama-sama Mas Nono ini, ya. Tapi saya harus jujur bahwa Mas Nono yang banyak bantu saya. Ya, nah itu, ya, di mana kita tempatkan? Karena kita akhirnya menjadi ada di Lampung. Nah, ceritanya bisa panjang, tapi akhirnya di sanalah saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Nah itu, hidup ini adalah pilihan. Kita mau apa, bagaimana. Tapi yang paling penting lagi, hari ini kita ada di komsel Noah. Komsel ini komsel yang saling membangun satu sama lain, Amin. saling mendoakan satu sama lain, saling berbagi satu sama lain. Biar melalui kehidupan setiap kami, setiap kita ini, iman kita bertumbuh. Ya, melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang datang untuk menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Inilah komsel yang terus bertumbuh. Ya, jadi pilihan kita hari ini ada di komsel ini adalah pilihan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, enak nonton atau enak komsel itu pilihan. Tapi hari ini kita, saya besok atau lusa saja datang ke tempat gedung bioskop atau apa. Tapi pilihan kita hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman-Nya, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Dan iman kita akan tumbuh dan dibangun. Amin? Amin. Ya, jadi ada kata-kata bagus. Bergaul dengan siapa, kamu akan jadi apa? Ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang intim dengan Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang artinya kata-katanya membangun iman kita, maka kita akan bertumbuh imannya. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang kalau ketemu, maaf, ceritanya tentang yang tidak baik orang lain, kita perlu protek, perlu batasi. Ya, jadi ini kita pilihan kita. Ya, jadi kita minta hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita di dalam pilihan itu. Hari-hari ini kita nggak ada yang nggak punya pergumulan. Ketika kita pergumulan kita hadapi, kita mau pilih tetap bersyukur kepada Tuhan, atau kita ngomel-ngomel. Itu pilihan, ya kan? Atau kita tetap percaya bahwa Tuhan itu melewati proses ini mendatangkan kebaikan buat saya. Amin. Atau kita bilang, kenapa saya begini? Saya padahal sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu. Itu bukan bagian kita. Di tengah proses itu kita tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Ya. Jadi kita percaya. Kita mau mengandalkan pengalaman kita atau berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah ngomong, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Dia. Amin. Atau mengandalkan kepintaran saya, pengalaman saya, kekuatan saya, kekuatan diri kita sendiri.
Ada banyak kesaksian ketika kita berharap kepada Tuhan. Ada banyak yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup setiap kita. Jadi itu kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Kita mau khawatir atau percaya janji Tuhan. Kita mau nyimpen kesalahan orang atau kita mau mengampuni. Itu pilihan. Nggak ada kita nggak pernah salah ngomong sama orang. Nggak, sebaliknya juga nggak mungkin kita nggak pernah orang salah ngomong sama kita. Kita pasti pernah dilukai, mungkin kata-kata yang tidak baik, diomongin tidak baik. Kita mau ambil pilihan yang mana? Mau sudah saya nggak mau lagi, atau datang sorry ya kemarin mungkin kata-kata saya tidak baik, minta maaf. Itu pilihan. Tapi ketika kita mengambil pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Ya. Kita mau marah atau kita mau mengendalikan diri, kita mau mengikuti keinginan daging atau keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Tadi saya sudah sebutkan mau terus pergi ke mall atau ikut konser, itu pilihan. Ya. Nah, kita mau ikut apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 disebutkan, salah satu mungkin bisa bantu bacakan. Mazmur yang pertama ayat 1 sampai 3. Ya, ini nasihat firman Tuhan buat setiap kita. Mazmur 1 ayat 1. Maksudnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ini janji firman Tuhan buat setiap kita. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi artinya nasihat yang kita terima adalah firman Tuhan, bukan orang-orang yang menasihati tidak seturut firman Tuhan. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, di sana ada yang tidak baik, pergaulannya kita tidak nyemplung ke sana. Ya, itu kita jaga diri betul-betul. Firman Tuhan katakan berdoa dan berjaga-jagalah. Ya. Jadi kita harus jaga, jangan sampai kita berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jadi saya tadi sudah sampaikan, kita kumpul ngomongin apa? Memberikan kata-kata yang membangun atau memberikan kata-kata yang meruntuhkan. Nah, tapi kita mau terus memberikan kata-kata yang membangun. Ya. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya apa? Firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, maka hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita, kuliah kita, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Terakhir kata-katanya adalah apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Amin. Wow, ini janji firman Tuhan buat kita semua. Ya, jadi kita harus melakukan menghidupi firman Tuhan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu Saudara semua, kita mau berhasil, amin. Amin. Ya, jadi ini ayat adalah nasihat buat kita semua. Yang selanjutnya, anak-anak muda. Anak-anak muda ini yang masih belum married siapa ya? Angkat saja nggak apa-apa. Saya dulu juga masih bujang 30 tahun yang lalu. Ya kan? Nah, ini penting ya. Tentukan pilihanmu
mulai hari ini. sekarang. Ya. Karena pilihan kita hari ini menentukan kehidupan kita selanjutnya, rumah tangga kita selanjutnya. Ya, saya kasih 3 syarat. Nah ini bagi kita harus cari mantu, syaratnya ini. Bagi yang belum married, ini syaratnya, ya kan? Catat. Nggak boleh kalau Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya kita nanti cari untuk mantu kita. Oh, Ya, syaratnya untuk kita cari pasangan hidup, ya, atau pasangan anak mantu kita, ya. Yang pertama adalah harus seiman. Jangan tukar yang lain. Iya. Ya, harus seiman. Harus orang percaya. Kita sudah tahu hidup ini adalah sementara. Tapi hidup di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Amin. Jadi ini kita harus sadar dan tahu, mengenal siapa Tuhan kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jalan satu-satunya ke surga hanya melalui percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tukar yang lain. Iya. Ya, jadi ini buat anak-anak yang masih mencari pasangan harus seiman. Yang kedua, takut Tuhan. Artinya memiliki karakter seturut apa kata firman Tuhan. Ada dalam buah-buah roh. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Seiman. Yang kedua, ini pilihan kan? Yang kedua adalah memiliki karakter Kristus. Ya, artinya hidup takut akan Tuhan. Percaya ke gereja, tapi tiap hari kerjanya, saya nggak setuju. Karena firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah, saya nggak ngomong yang jelek, ya. Tapi carilah orang yang seiman, carilah yang takut Tuhan, yang memiliki karakter yang baik. Ya, memang karakter Kristus itu ya adalah yang memang menjadi yang satu visi di dalam melayani Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita bilang, wah nggak apa-apa, maaf nih ya. Wah nggak apa-apa, dia bukan orang percaya. Nanti kan saya setelah married nanti bisa jadi orang percaya. Saya sudah beberapa kali konseling pranikah, tapi orang-orang itu tidak kembali. Ya, jadi makanya ketika kita memilih, betul-betul tentukan pilihan yang tepat. Carilah orang yang percaya, seiman. Carilah orang yang takut Tuhan, yang memiliki karakter yang baik. Ya. Ada kata-kata bagus, kepintaran, pengalaman bisa membuat kita naik, tapi karakterlah yang mempertahankan. Ya, jadi kita bisa ketemu orang yang hebat, dalam semua bidang bisa hebat, tapi ketika dia memiliki karakter yang tidak baik, bisa sesaat itu hancur. Kita sudah melihat beberapa banyak orang yang hebat, tapi ketika dia emosinya meluap, melakukan tindakan yang tidak baik kepada orang, ketika dia mungkin sedang di hotel minta baju di licin, dia tidak licin bagus, dia lakukan tindakan kata-kata atau bahkan tindakan fisik yang tidak baik, habis dia, ya karir dia habis, bahkan dituntut secara hukum. Ya, jadi ini banyak kita cerita seperti itu, dengar melalui media sosial. Ya, tapi biarlah terus memiliki karakter Kristus, ya, tetap terus orang yang rendah hati, orang yang ada dalam kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya. Itu. Yang pertama seiman, yang kedua takut Tuhan dan karakter Kristus, yang ketiga satu visi dalam pelayanan Tuhan, yang keempat restu orang tua. Katakan amin. Amin. Ya, jangan puas, saya sudah senang, nggak peduli, papa mama nggak usah ikutan. Jangan. Ya, ini pesan buat kita semua. Ya, restu dan doa orang tua itu luar biasa. Ya, jadi kita jangan semau-mau kita sebagai anak muda. Pilihan kita tentukan. Tadi sudah ada syarat-syaratnya, yang terakhir adalah harus mendapatkan restu dan persetujuan orang tua. Katakan amin. Amin. Yang
apa? Yang muda katakan amin untuk diri sendiri, yang tua katakan amin untuk nanti kalau kita cari mantu. Ya, jadi gitu. Ya, jadi ini penting di dalam pilihan hidup itu seperti itu. Ya, firman Tuhan katakan, ya saya nggak usah bacakan ayat persisnya. Anak-anak yang hormat dan taat kepada orang tua akan bahagia dan panjang umur. Siapa mau bahagia? Siapa mau panjang umur? Sebagai anak-anak kita harus hormat dan taatilah orang tua. Ya, makanya itu harus mendapatkan restu dari orang tua. Ini untuk yang belum married, ya kan? Nah, untuk yang married gimana? Ya kan? Yang sudah 10 tahun berkeluarga, 15 tahun berkeluarga, 25 tahun berkeluarga. Gimana maksudnya? Apakah pasanganku ini adalah pilihan yang tepat? Sudah nggak boleh ngomong begitu. Ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Harus tetap pegang ayat firman ini. Jangan senyum-senyum, bro. Ikat janji sehidup semati. Amin. Oke. Ya, sampai mau memisahkan kita. Ya kan? Apa? Ada ayatnya. Kita sudah sekian, rasanya cocoknya juga nggak benar-benar cocok juga. Ya kan? Tapi ayatnya ada. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita harus berpikir apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Kata kita, aduh ini salah pilih, aduh ini begini, wah kenapa begini, kenapa enggak. Kalau kita berkata begitu, kita berarti mengeluh, tidak percaya terhadap daulatnya Tuhan. Kita mau percaya bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini yang terbaik buat kita. Katakan amin. Yang terbaik loh kok. Kadang konflik beberapa kali, sering konflik kok terbaik. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Supaya apa? Karakter kita dikikis, makin rendah hati, makin bisa memaafkan, makin bisa lebih mengasihi pasangan kita. Ya, itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Udah satu perintah aja, hai suami, kasihlah istrimu. Supaya bagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat itu bukan cuma ngomong tok, ya kan? Dia mengorbankan nyawanya buat setiap kita, menebus dosa kita dengan nyawanya. Ya, ini standar kita pria suami ini berat sekali, Pak. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi kalau nyawanya diminta aja harus kasih. Wah. Dan di ayat yang lain disebut mengasihi seperti diriku sendiri. Ya. Terus, nah ini kalau suami, hai istri-istri, tanduklah. Pakai U ya, bukan pakai A ya. Nah, jadi supaya kita ini pria dan wanita, suami dan istri ini seimbang ya. Itu firman Tuhan selalu seimbang ya. Tidak merendahkan. Memang di situ disebutkan bahwa kepala daripada perempuan ialah laki-laki, tapi bukan berarti derajatnya laki-laki lebih tinggi. Tidak, itu hanya fungsionalnya sebagai kepala, fungsionalnya sebagai sumber. Ya, jadi hai istri, tunduklah dan hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, jadi ini kita harus terus belajar. Ya, saya menyampaikan firman ini bukan berarti saya nggak pernah ada konflik dengan istri saya. Ya, namanya kehidupan itu bergelombang pasti ada, tapi cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat diselesaikan, dan itu memang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya ubah pikiran kita seperti apa kata firman Tuhan. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Dulu waktu 30 tahun yang lalu waktu pacaran, kalau jalannya dekat maunya diputerin dulu gitu ya. Supaya lama dikit gitu ya. Ya. Dulu waktu 30 tahun yang lalu waktu nungguin mau berangkat pergi sesuatu janjian, nunggunya mungkin 1 jam terasa
5 menit. Tapi setelah 30 tahun, mau berangkat ke ibadah, ya nunggunya cuma 5 menit, terasa? Ya kan? Itu kita harus kembalikan kepada kasih yang mula-mula. Ya. Kita memang seperti itulah kita manusia. Tapi percayalah, kalau kita semua itu kita kembalikan kepada ayat firman Tuhan, maka hidup kita akan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Jadi itu yang memang kita harus pilih di dalam menjalani kehidupan ini. Tantangan, masalah, pergumulan boleh ada, tapi kita mau menjadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan menuntun kepada sebuah kebenaran. Harus kita berkata, hidupku adalah milik Tuhan. Aku hidup hari ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dialah, Roh Kudus itulah Yesus yang ada di dalam kita. Itulah yang memampukan kita untuk memaafkan, untuk mengasihi, untuk melayani, untuk memberi, untuk melakukan sesuatu seturut kehendak dan rencana Tuhan. Biar melalui setiap apa yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang melihat kasih ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau kita mengasihi, kita pasti turuti. Ya, kalau kita mengasihi, kita pasti turuti. Nah, itu tanya sama yang masih pacaran itu, ya kan, agak gerimis begini. Tadi agak gerimis ya Pak ya. Agak gerimis gitu. Gimana? Mau antar saya ke situ? Mau nggak kalau masih pacaran? Cepat, gercep ya, ya kan? Nggak usah pakai jas hujan, nggak apa-apa. Wah, tampaknya pengalaman. Ya kan? Dingin. Dingin. Ya. Nah, itu kita harus kembalikan kepada kasih yang mula-mula, yang sudah 20, 10, 30 tahun kita kembalikan kepada kasih yang mula-mula. Tuhan senang dengan kita kembali kepada kasih mula-mula. Biarlah renungan firman hari ini memberikan kekuatan buat kita. Hidup kita jangan milih yang salah. Hidup kita memilih apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Firman Tuhan katakan perubahan itu dimulai dari pikiran. Yang kedua, lakukan terus-menerus 40 hari. Saya nggak sabar. Kita pikir buah roh adalah kasih, kemurahan, kebaikan, kesabaran, dan seterusnya. Harus sabar. Lakukan terus 40 hari berturut-turut. Baru itu menjadi kebiasaan untuk sabar dan seterusnya. Terus ada dalam komunitas yang benar, saling membangun. Kita salah diingetin oleh teman-teman kita. Ya, kalau kita salah bergaul, wah, di rumah itu keluar kata-katanya lebih dari 15.000 kata. Maksudnya pasangan kita di rumah kata-katanya keluar 15.000 kata satu hari, ya kan? Ketemu yang membangun akan berkata begini, memang kalau wanita itu makhluk ngomong, selesai. Jadi kalau nggak ngomong nanti ngomongnya di lain tempat. Nah, jadi seperti itu kita harus sadar bahwa memang pria dan wanita itu berbeda. Jadi kalau kita mendengar nasihat yang benar, maka kita tidak akan menyimpang. Ya, jadi itu yang kita harus terus pegang. Ya, lakukan 40 hari terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Terus dalam komunitas yang saling membangun. Ya, hari ini kita dengan firman Tuhan akan meneguhkan, membangun kita dalam menentukan pilihan supaya kita nggak salah pilih. Salah pilih bisa menyebabkan penyesalan. Tapi firman Tuhan katakan apa yang dijanjikan itu oleh Tuhan itu semuanya terpenuhi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya. Saya tutup dengan Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18.
Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua mau berbahagia, mau damai sejahtera. Nah, ini kuncinya. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Amin. Jadi kalau kita mau berbahagia dan ada dalam damai sejahtera Tuhan dalam menjalani hidup ini, firman Tuhan sudah katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ya, inilah renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tentukan pilihan kita seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kita kembali baca satu ayat tadi, Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Satu, dua, tiga. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus diiringi. Biarlah hidup kita terus takut Tuhan. Tuhan akan tunjukkan jalan. Apakah ini pasanganku atau bukan? Apakah ini jurusanku atau bukan? Apakah ini pekerjaanku yang cocok atau bukan? Firman Tuhan katakan, siapa orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan tunjukkan kasih hikmat, jalan yang harus dipilih. Apakah aku mau bekerja sama dengan si A atau si B? Tanya kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat, Roh Kudusnya menuntut untuk menentukan pilihannya. Dalam renungan firman ini baik untuk kita semua. Saya cuma ada kata-kata yang bagus, tapi ini cuma selingan saja. Selingan apakah perlu di-record juga. Ya, ini ada kata-kata, kalau 1 jam menyesal itu salah jalan. Ya, kita pakai Google Maps, salah jalan 1 jam menyesal. Ya kan? Tiba-tiba masuk jalan makin sempit, akhirnya keluar lagi. Nah, itu 1 jam menyesal. Kalau 1 hari menyesal, ibu-ibu salah masak dan keasinan. Hari itu masakannya keasinan, jadi menyesalnya satu hari. 1 minggu itu kalau salah makan, kita akan menyesal karena sakit. Seminggu buang-buang, salah makan, ya kan? Tadi salah masak, sekarang salah makan. Kalau 1 bulan menyesal, salah potong rambut. Datang ke salon tiba-tiba tercoak sedikit, nggak bisa kembali, ya kan? 1 bulan, ya kan? Menyesalnya. Kalau 1 tahun, ya kan? Menyesalnya kalau nggak naik kelas, ya kan? Nah, yang selanjutnya, kalau seumur hidup menyesalnya salah pilih pasangan. Tapi 1 pesan firman Tuhan, meskipun mungkin secara manusia kita salah pilih, tapi firman tadi ngomong apa? Sekiranya engkau apa? Takut. Memperhatikan perintahku, mungkin salah. Waduh, aku keras, kamu keras. Aduh, aku lunak, kamu lunak. Ya kan? Sudah, apa yang sudah dipersatukan nggak bisa dipisahkan. Tapi syarat bahagia dan itu tadi ikutin apa kata firman. Makanya seumur hidup akan ada penyesalan, tapi dalam Tuhan tidak ada penyesalan. Katakan amin. Amin. Karena apa? Bapak, ibu-ibu suka ngopi? Suka ngopi? Suka. Lampung penghasil kopi. Ya kan? Nah, ini kata-kata saya yang sering akhiri pada saat saya konseling pranikah. Saya katakan,
Hidup itu seperti secangkir kopi. Pahit nggak? Kopi pahit? Hidup itu seperti secangkir kopi, ada pahitnya. Tapi kata-kata selanjutnya adalah tidak akan pahit kalau tahu cara menikmatinya. Katakan amin. Amin. Saya ulangi kata-kata ini. Hidup ini seperti secangkir kopi, ada pahitnya. Pahitnya itu ya konflik, tidak ketemu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pahitnya, ada suka dukanya, ada. Tapi tidak akan pahit kalau kita tahu cara menikmatinya. Ya. Cara menikmatinya bagaimana? Cara menikmatinya adalah menghidupi seluruh apa kata firman Tuhan. Tadi sudah disebutkan kan, kalau kamu taat, kamu setia, kamu mengasihi istri, kamu tunduk dan taat kepada suami kamu, mengikuti apa kata firman, maka kamu akan berbahagia, kamu akan damai sejahtera seperti gelombang laut yang tidak pernah kering. Ya, jadi ini janji firman Tuhan buat kita semua. Ya, jadi kita percaya bahwa tidak ada penyesalan di dalam Kristus. Yang terakhir, itu tadi 1 tahun, tapi ada satu lagi. Tadi seumur hidup, tapi ada satu lagi, selama-lamanya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Iya. Kita meleset, selama-lamanya kita dalam binasa kekal. Terus kita pegang janji Tuhan, kita terus pegang firman Tuhan. Jangan tukar dengan yang lain. Wah, ketemu itu. Seperti saya tadi cerita, wah, walaupun nanti orang tidak percaya Yesus nanti biasa aja ke gereja. Itu terlalu riskan kita melangkah pilihan seperti ini. Pilihlah yang pertama tadi adalah percaya Tuhan yang paling utama, karakter dan seterusnya, restoran dan seterusnya. Ya, saya kira itu saja renungan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita semua memberikan pilihan yang terbaik yang datang daripada Tuhan, sehingga kita tidak salah pilih, sehingga hidup kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Amin. Kita tutup dengan sebuah pujian.